Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez merasa akan mendapatkan perlawanan yang berat dari dua musuh besarnya pada MotoGP Jerman 2025. Adalah Francisco Bagnaia sebagai rekan setim dan Alex Marquez yang merupakan adiknya dinilai Marquez masih harus diwaspadai untuk seri ini. The Baby Alien tidak tenggelam dalam rasa berpuas diri meski dia sedang berada dalam tren yang susah dihentikan bersama Ducati. Bagaimana tidak, Marquez cukup dominan hingga 10 balapan MotoGP 2025 yang sudah dia jalani dengan meraih 8 podium dengan 6 kemenangan. The Tatus sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 307 poin akan disandang Marquez ketika datang ke Sachsenring. Dengan raihan tersebut pemegang 8 gelar juara dunia itu unggul 68 poin atas rival terdekatnya Alex Marquez yang merupakan andalan Gresini Racing. Sedangkan dengan Francisco Bagnaia yang tertahan di peringkat ketiga, Marquez memiliki jarak yang cukup lebar dengan 126 angka. Tak ayal dua pembalap itu tentu akan mendapatkan pantauan dari Marc Marquez yang akan berjuang untuk mendapatkan kemenangan keempatnya secara beruntun musim ini. Dan jika memilih di atas kertas maka Alex Marquez disebut terlebih dulu di mana adiknya memang tampil cukup konsisten sejauh musim ini bergulir. Hal itu terbukti di mana juara dunia kelas Moto2 musim 2019 tersebut mampu merepotkan Marc Marquez dan Bagnaia sebagai tumpuan utama Ducati. Kendati demikian, The Baby Alien juga tetap mewaspadai Bagnaia yang tampak semakin menemukan kenyamanannya lagi di atas motor Desmosedici GP25. Kembalinya murid kebanggaan dari Valentino Rossi tersebut dalam menorehkan performa terbaik jelas menjadi ancaman besar bagi Marc Marquez. Pasalnya Francisco Bagnaia merupakan pembalap yang sepadan dengan Marquez saat ini, di mana dia memiliki dukungan teknis yang sama di pedok Ducati. Di balik pujiannya terhadap Alex Marquez yang merupakan adiknya sendiri, Marc Marquez menyimpan rasa khawatir dan masih tetap menyoroti Francisco Bagnaia sebagai ancaman tersembunyi. Karena Francisco Bagnaia sendiri merupakan pemenang seri MotoGP Jerman pada edisi tahun 2024 lalu. Lebih lanjut, Marc Marquez juga membeberkan bahwa kondisi cuaca akan menjadi tantangan lain bagi dirinya pada seri ke-11 dalam kalender balap MotoGP 2025 itu. Bahkan sinyal pesimistis sudah ditunjukkan oleh Marc Marquez jika balapan kali ini di sirkuit Sachsenring berjalan dalam kondisi lintasan diguyur hujan. Pada saat ini musuh utama saya adalah adik saya sendiri yaitu Alex Marquez karena dia adalah pembalap kedua dalam tabel kejuaraan. Jadi saya akan mencoba untuk sebisa mungkin mengendalikan Alex Marquez terlebih dahulu dan kemudian kita lihat saja nanti. Francisco Bagnaia tentu saja dalam 2 tahun terakhir dia adalah pembalap yang sangat cepat di sini, namun saya ingin memiliki kondisi basah di trek lain jadi bukan di sirkuit Sachsenring karena biasanya dalam kondisi kering kami jauh lebih cepat, dan jika balapan dalam kondisi basah maka semua kemungkinan bisa saja terjadi, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari Crash. Pembalap Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi antusias jelang menghadapi seri balap ke-11 pada MotoGP Jerman 2025. Bezzecchi membawa bekal positif usai raihan 2 podium pada balapan sebelumnya di sirkuit Assen Belanda. Murid Valentino Rossi tersebut ingin melanjutkan tren positif usai berhasil mempersembahkan 1 kemenangan dan 1 podium untuk Aprilia pada balapan panjang musim ini. Marco Bezzecchi sendiri datang dengan semangat yang berbeda menuju balapan di sirkuit Sachsenring Jerman, walaupun pembalap asal Rimini Italia tersebut memang tidak memiliki kenangan yang bagus di lintasan dengan 10 tikungan kiri dan 3 tikungan kanan itu. Di mana pada seri balap MotoGP Jerman musim lalu Marco Bezzecchi hanya mampu finish di posisi 8 dalam balapan panjang. Bahkan pencapaian terbaik dari Marco Bezzecchi di sirkuit Sachsenring adalah pada MotoGP musim 2023 dengan finish di posisi keempat pada balapan.
Meski begitu Marco Bezzecchi sendiri melihat bahwa motor Aprilia mampu untuk meraih hasil positif di sirkuit Sachsenring seperti musim lalu, di mana dua pembalap Trackhouse Aprilia yakni Miguel Oliveira dan Raul Fernandez berhasil start dari baris terdepan pada GP Jerman tahun lalu. Di sisi lain Marco Bezzecchi juga tidak lupa dengan tikungan maut di lintasan Sachsenring, yaitu tepatnya pada tikungan ke-11, di mana tikungan tersebut merupakan tikungan yang membuat Marc Marquez menderita pada seri MotoGP Jerman pada musim 2024 lalu setelah terjatuh di sana. Pasalnya tikungan 11 sirkuit Sachsenring tersebut merupakan belokan ke kanan pertama setelah rangkaian 7 tikungan kiri beruntun. Selain itu Marco Bezzecchi juga menyambut positif kembalinya Jorge Martin selaku tandemnya di tim pabrikan Aprilia yang sudah menjalani tes di sirkuit Misano Italia beberapa waktu lalu. Jelas kami sedang dalam performa yang bagus, kami terus berkembang, Aprilia bekerja keras dan saya juga tujuan kami adalah melanjutkan tren ini. Saya selalu menyukai trek ini meski tahun lalu saya sangat kesulitan, tapi sekarang semangatnya berbeda, saya akan memberikan segalanya untuk mendapatkan hasil yang baik. Ini adalah trek yang sangat berbeda dengan yang lain, jadi penting untuk mencoba membangun dasar yang baik mulai latihan bebas pertama dan kemudian meningkatkannya selama akhir pekan, dan itu juga akan sangat tergantung pada kondisi cuaca. Ini jelas merupakan bagian sirkuit yang paling memacu, adrenalin ini adalah bagian yang hebat karena Anda mengubah arah secara tiba-tiba ketika Anda berbelok ke kanan dengan ban yang dingin, treknya akan menghilang dan itu sangat indah. Pada awalnya memang aneh karena sulit untuk menemukan referensi, tapi adrenalinnya ada di sana, Anda mendapatkan banyak kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Ini akan menjadi hal yang positif, sangat menyenangkan melihatnya di tes Rivola dan seluruh tim Aprilia melakukan pekerjaan yang bagus dalam mengatur tes ini, senang bisa melihatnya kembali. Dia pasti akan memberikan informasi yang bagus untuk seluruh pabrik, semoga saya juga bisa belajar banyak hal darinya, kata Marco Bezzecchi, sebagaimana dilansir dari Motorsport. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio merasa percaya diri menuju seri balap MotoGP Jerman 2025 di sirkuit Sachsenring. Fabio Di Giannantonio atau yang akrab disapa Di Gia menatap seri ke-11 MotoGP 2025 dengan penuh semangat. Dipersenjatai Ducati Desmosedici GP25, pembalap asal Roma Italia itu antusias dengan rangkaian balapan di Sachsenring. Di sirkuit sepanjang 3,67 km itu Di Gia memiliki kepercayaan diri tinggi, dia menyukai tata letak sirkuit Sachsenring yang lebih banyak tikungan kiri daripada tikungan kanan. Sachsenring total memiliki 13 tikungan dengan rincian 10 tikungan kiri dan 3 tikungan kanan. Fabio Di Giannantonio sendiri ternyata memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo kalau soal jenis sirkuit, di mana pemenang satu kali balapan MotoGP tersebut bahkan merasa bahwa dirinya menjadi lebih kuat menikung ke arah kiri daripada sebaliknya. Selain dari jenis tikungan kanan dan kiri, sirkuit Sachsenring sendiri juga menawarkan tantangan bagi para pembalap terutama dalam hal mengelola ban. Soal manajemen ban, Di Gia termasuk salah satu ahlinya di grid saat ini. Dia terhitung sangat mempertimbangkan usia ban untuk menyerang saat ada kesempatan. Sejak naik ke kelas MotoGP, Di Gia belum pernah podium di MotoGP Jerman dan hasil terbaiknya adalah posisi ke-8 pada musim 2022 bersama Gresini. Adapun posisi terbaiknya selama berkarir di negeri Panzer adalah saat masih di kelas Moto2 pada musim 2019 dan 2021 dengan meraih P4. Saat ini Di Gia berada di peringkat kelima klasemen MotoGP 2025 dengan total 136 poin. Meski sejauh ini memang belum mencicipi kemenangan musim ini, tetapi dia mengoleksi 3 podium. 2 podium dari balapan utama GP Amerika dan GP Italia serta 1 podium dari sprint GP Inggris 2025. Saya suka sirkuit Sachsenring karena di sana lebih banyak tikungan ke arah kiri di mana saya bisa berkendara dengan lebih baik di sana karena saya lebih kesulitan dengan tikungan kanan.
Ini adalah trek di mana Anda harus merawat ban dengan sangat baik dan kami cukup terampil dalam hal itu. Kami saat ini juga sedang dalam momen yang cukup bagus di mana kami melaju kencang dan saya menikmati setiap balapan. Setelah balapan di Assen yang memang agak minor hasilnya saya tidak sabar untuk kembali ke trek dan merasa baik lagi, kata Fabio Di Gianantonio, sebagaimana dilansir dari Motosan.